Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Kelas Coding. Kali ini kita akan melanjutkan dari playlist HTML Basic ya. Seperti yang udah saya sempat singgung di review materi kemarin. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya CSS. Nah, apa sih itu CSS? Nah, CSS atau kepanjangan dari Cat Style Sheet atau kita biasa nyebutnya Cascading Style Sheet ya sekarang ya, merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Nah, dengan CSS kita dapat mengatur layout atau tata letak. Jadi nanti kita juga bakal belajar yang namanya CSS Grid ya, mengatur yang namanya warna, font, garis, dan lain-lain. Nah, selain dari ini, kita juga bisa yang namanya belajar tentang CSS Grid ya. Nanti kita pelajarin juga. Terus, CSS ini juga sangat penting ya bagi seorang web developer atau seorang web designer untuk dipelajari gitu. Jadi, setelah HTML, nah kita wajib belajar yang namanya CSS ini. Nah, CSS ini pertama kali diperkenalkan oleh Conwiuli, ini Yumli pada tahun 1994 ya. Ini ada ininya link Wikipedia-nya, nanti saya share aja di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke variasi atau versi CSS. Jadi CSS ini ada berbagai macam versi ya. Dari mulai kemunculannya tadi di tahun 1994. Nah, pertama ada di CSS versi 1. Diperkenalkan pada 17 Desember 1996. Nah, jadi CSS 1 ini udah banyak ya ininya ya. Saya buka di Wikipedia di sini aja di bookmarknya. Saya udah bookmark kemarin. Nah, di sini teman-teman bisa ekspor lagi aja di sini. Nah, di CSS 1 dia udah memiliki fitur font ya kan. Jadi bisa ngasih font white, terus udah ada margin, border, padding, ada posisi, teks, gambar, table dan lain-lain, teks, atribut, warna teks dan background gitu. Jadi di CSS 1 udah memiliki fitur seperti ini. Nah, lalu di CSS 2 di 2 tahun setelahnya di bulan Mei 1998. Nggak jauh berbeda ya dengan CSS sebelumnya, CSS versi 2 dan versi 1 ini. Ya teman-teman bisa cari aja. Saya belum nemu link pastinya untuk yang CSS 2 dan CSS 2 dan CSS 2.1 ini. Nah, kalau untuk CSS 3 di tahun 2014 ya, 2012 sorry. Ini sudah ada ya. Saya buka lagi bookmarknya. Nah, di CSS 3 ini sudah banyak berubah ya. Di sini kita udah bisa nemuin yang namanya selektor, terus model kotak, latar belakang dan border, efek teks, terus ada transformasi dua dimensi atau 3 dimensi, animasi, layout kolom, user interface. Nanti akan kita pelajari juga ya CSS 3 ini ya. Di sini kolom koran. Nah, ini banyak sih. Nanti kita pelajari bareng-bareng aja. Oke. Dan ada lagi CSS 4. Nah, ini CSS 4 ini masih dalam pengembangan ya. Kita juga belum tahu kapan CSS 4 ini sudah bisa kita gunakan gitu. Oke. Lalu apa sih perbedaan dari versi-versi tersebut? Nah, seperti tadi sudah saya singgung. Jadi setiap ini dia memiliki yang namanya perbedaan ya di CSS 1, CSS 2 dan CSS 3. Nah, di CSS 1 ke CSS 2 dia nggak banyak memiliki perubahan ya, ketimbang di CSS versi 3-nya. Nah, CSS versi 3-nya itu perbedaannya sangat signifikan. Banyak yang fitur-fitur baru ditambahkan seperti tadi sudah saya sebutin gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke yang fungsi dan kegunaan dari CSS ini. Nah, fungsinya apa aja? Seperti tadi udah saya sebutin di pengertian CSS,
Nah, CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, terus lebar, tinggi, dan warna elemen. Jadi visualisasinya akan kita praktekkan nanti ya, mungkin di seri episode kedua nanti kita akan praktek bareng-bareng. Nah, lalu CSS juga dapat mengubah tampilan form. Jadi kalau form itu akan terlihat bagus ya. Terus membuat halaman website responsif dan masih banyak lagi dilakukan oleh CSS. Nah, untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font. Nanti saya akan jelasin anatominya CSS itu sendiri ya. Untuk mengatur warna bisa menggunakan color. Nah, margin digunakan untuk mengatur jarak pada luar elemen tertentu. Jadi margin ini jarak ya. Jarak dari satu elemen ke elemen lain. Nanti akan kita coba praktekkan bareng-bareng aja. Terus mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan background. Jadi background ini kita bisa gunain yang namanya background color. Colornya itu seperti saya udah pernah bahas di seri HTML. Terus kita bisa gunain yang namanya background image. Nanti kita akan bareng-bareng gitu. Praktekkan cara itu. Terus mengatur ukuran font yang digunakan. Nah, baik itu font size, terus jenis font, dan masih banyak lagi sih. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya di sini ya. Kita ke websitenya websitenya GitHub aja ya. Nah, di websitenya GitHub ini kan dia udah ada kayak semacam CSS-nya ya. Nah, ini saya coba matikan CSS-nya. Kita akan lihat gimana sih sebuah website itu tanpa sebuah CSS gitu. Nah, ini kan akan disable stylenya ya. Nah, akan terlihat aneh ya, kayak gini ya. Jadi kayak apa ya, nggak bagus juga ya tampilannya, jadi kayak serem gitu ya. Nah, ini kalau kita yang namanya tidak menggunakan yang namanya style, jadi akan jelek sekali ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran saya pakai apa di sini, saya pakai yang namanya extension web developer. Nanti teman-teman bisa search saja di sini, developer Chrome. Nah, ini teman-teman bisa install aja yang ini. Tadi ada pilihan installnya, teman-teman install aja. Nah, teman-teman gunain di sini. Ini saya balikin lagi ya. Oke. Nah, akan kembali seperti ini ya. Jadi lebih bagus ya kalau tidak seperti tadi gitu. Oke. Kita lanjut ke slide ya. Nah, sekarang saya akan ngebahas tentang keuntungan kita menggunakan CSS. Nah, tadi kan saya udah bahas ya, kalau sebuah website tanpa CSS akan seperti apa. Jadi kayak berantakan, kontennya nggak rapi, terus strukturnya juga nggak jelas gitu. Nah, dengan menggunakan CSS, tampilan website kita akan lebih menarik. Berikut beberapa keuntungan yang dapatkan kita ketika kita menerapkan CSS tersebut. Nah, pertama adalah dapat mengontrol dan menerapkan layout secara presisi. Dengan menggunakan CSS, kita dapat membuat seperti dokumen cetak sehingga dengan desain yang menarik dan presisi. Jadi maksudnya gimana? Jadi secara presisi ini, jadi kalau kita kecilin gini, websitenya akan jadi kayak responsif gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi kayak responsif. Ini adalah salah satu keuntungan dari yang namanya CSS gitu. Nah, lanjut lagi. Kedua, menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dalam menerapkan styling. Jadi kalau kita punya banyak dokumen ya, misalnya dokumen body kita pengen ubah ya kan, atau di dokumen paragrafnya kita pengen ubah. Nah, kita kan nggak mungkin dong deklarasikan itu satu persatu, itu akan gunain waktu yang sangat lama, jadi pekerjaan akan banyak terganggu. Nah, jadi kita bisa menerapkan yang namanya styling di CSS ini gitu. Jadi kita cukup panggil sekali. Nah, kita aplikasikan di situ gitu. Nah, melakukan hal satu berkas CSS saja. Jadi kita bisa gunain yang namanya seperti tadi, ada beberapa berkas, tapi hanya dengan satu CSS saja gitu. Terus ketiga, didukung banyak browser.
hampir seluruh browser sekarang, baik itu seperti udah saya jelasin di playlist CSS, dari yang namanya Chrome, terus yang namanya Mozilla, Opera, Safari dan sebagainya, itu sudah mendukung yang namanya CSS gitu. Di versi kedua ya. Nah, ini di versi ketiga juga sudah seperti Chrome dan Firefox sudah mendukung CSS versi 3. Untuk yang Safari dan lain-lain saya belum tahu ya, karena saya hanya gunain Chrome di sini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi atau sintaks dasar CSS. Nah, jadi sintaks dasar CSS itu terbagi dari 3 bagian ya. Ada yang pertama selektor, terus blok deklarasi, kedua dan ketiga ada properti dan lain-lainnya. Nah, seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti gambar ini ya. Oke. Sini teman-teman bisa lihat, di sini kita ada yang namanya selektor. Kita punya elemen, kita udah belajar ya. H1 itu adalah heading ya, heading pertama. Dan di sini kita kasih yang namanya pembuka deklarasi. Jadi kalau kita mau ngasih styling di CSS, kita wajib yang namanya buka kurung kurawal begini ya kan. Lalu di setelah ini kita akan namanya tutup kurung kurawal gitu. Jadi di sini ada penutup blok deklarasi. Nah, di sini yang saya kotakin ini adalah blok deklarasi properti. Properti itu apa sih ya kan? Nah, properti itu seperti kayak kita mau styling nih, misalnya H1 nih. Nah, H1-nya ini kita mau kasih nih warna background. Warna backgroundnya apa? Nilai propertinya ini. Nah, warna backgroundnya itu adalah blue atau biru gitu. Nah, selain itu kita juga bisa ngasih warna dari headingnya ini. Headingnya ini kita bisa, kalau tadi background kan nutupin H1-nya tersebut ya. Nah, di sini colornya ini lebih kepada tulisan H1 ini gitu. H1 ini akan menjadi warna merah. Nah, setiap akhir kita menuliskan CSS, kita harus gunain yang namanya titik koma gini ya. Akhir properti wajib terdapat titik koma jika dia lebih dari satu properti. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.